Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama berkaitan materi pertidaksamaan nilai mutlak. Kali ini video ini akan membahas bagaimana cara-cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan beberapa bentuk model soal yang berbeda-beda. Penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak untuk bentuk yang pertama dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu yang A, jika nilai mutlak f(x) kurang dari A, maka negatif A kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan A. Untuk yang B, jika nilai mutlak f(x) lebih dari A, maka f(x) kurang dari negatif A atau f(x) lebih dari A. Atau dengan mengkuadratkan kedua ruas kiri dan kanan, yaitu yang A, jika nilai mutlak f(x) kurang dari A, maka f kuadrat x kurang dari A kuadrat. Yang B, jika nilai mutlak f(x) lebih dari A, maka f kuadrat x lebih dari A kuadrat. Penyelesaian bentuk yang kedua dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat nilai mutlak, yaitu jika nilai mutlak f(x) kurang dari gx, maka f(x) lebih dari negatif gx dan f(x) kurang dari gx. Untuk yang B, jika kita menemui soal nilai mutlak f(x) lebih dari gx, maka f(x) kurang dari negatif gx atau f(x) lebih dari gx. Atau kita bisa menyelesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas kiri dan kanan, yaitu jika nilai mutlak f(x) kurang dari gx, maka f kuadrat x kurang dari g kuadrat x dan gx lebih dari atau sama dengan 0. Yang B, jika nilai mutlak f(x) lebih dari gx, maka f kuadrat x lebih dari g kuadrat x dan gx kurang dari atau sama dengan 0. Untuk bentuk yang ketiga, ketika kita menemui soal nilai mutlak f(x) kurang dari nilai mutlak gx, maka f kuadrat x kurang dari g kuadrat x. Yang B, jika nilai mutlak f(x) lebih dari nilai mutlak gx, maka f kuadrat x lebih dari g kuadrat x. Contoh bentuk yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Pembahasan yang A, ketika ada nilai mutlak x dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 3, maka kita ingat bentuk soal yang model seperti ini. Jika ada nilai mutlak f(x) kurang dari atau sama dengan A, maka negatif A kurang dari atau sama dengan f(x) kurang dari atau sama dengan A. X dikurangi 2 ini sebagai f(x)-nya, 3 ini sebagai A. Dari sini kita bisa menuliskan bentuknya seperti ini. A-nya adalah tadi 3, di sini negatif A. Jadi negatif 3 kurang dari atau sama dengan f(x)-nya tadi adalah x dikurangi 2 dan kurang dari atau sama dengan A. A-nya tadi adalah 3. Selanjutnya, bagaimana yang di sebelah sini itu hanya ada x. Maka untuk menghilangkan negatif 2, maka semua ruas ini kita tambahkan dengan 2. Jadi min 3 ditambah 2 kurang dari atau sama dengan x dikurangi 2 ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 3 ditambah 2. Jadi semuanya ditambah dengan 2. Didapatkan
negatif 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 5. Jadi X di mana X lebih dari atau sama dengan min 1 dan X kurang dari atau sama dengan 5. X anggota bilangan real. Untuk pembahasan yang B, kita ingat bahwa ketika di sini lebih dari, maka kita menggunakan bentuk yang seperti ini. Nilai mutlak Fx lebih dari A, maka Fx kurang dari negatif A atau Fx lebih dari A. Seperti hal yang tadi, di sini Fx-nya berarti X dikurangi 1 dan A-nya yaitu 4. Tinggal kita pakai yang seperti ini. Fx kurang dari min A. Berarti di sini kita akan dapatkan X dikurangi 1 kurang dari negatif 4. Kita selesaikan. Biar sebelah sini hanya X, maka negatif 1 ini harus jadi 0. Maka kita tambah dengan 1. Kedua ruas juga ditambah dengan 1. Atau bisa secara cepatnya yaitu pindah ruas. X dikurangi 1 ditambah 1 itu hasilnya adalah X. Negatif 4 ditambah 1 hasilnya negatif 3. Maka hasilnya adalah X kurang dari negatif 3. Atau selanjutnya kita cari yang sebelah sini. Fx kurang dari A. Fx-nya adalah X dikurangi 1 lebih dari A, lebih dari 4. Maka ini X dikurangi 1 ditambah 1 lebih dari 4 ditambah 1. Maka didapatkan X dikurangi 1 tambah 1 hasilnya adalah X lebih dari 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari negatif 3 atau X lebih dari 5. X anggota bilangan real. Contoh penyelesaian menggunakan bentuk kedua. Selesaikanlah pertidaksamaan berikut. Nilai mutlak 5x dikurangi 7 lebih dari 2x ditambah 1. Pembahasannya ini sebagai Fx, di sini sebagai Gx. Maka ketika kita melihat soal seperti ini, kita akan ingat rumusnya, yaitu Fx lebih dari, ini saya ulangi, jika nilai mutlak Fx lebih dari Gx, maka penyelesaiannya Fx kurang dari negatif Gx atau Fx lebih dari Gx. Kita uraikan dari sini. Fx-nya adalah 5x dikurangi 7 kurang dari Gx-nya adalah 2x tambah 1, berarti negatif 2x tambah 1. Yang di sebelah kiri kita jadikan hanya ada variabel x berkoefisien 1, maka di sini min 7 kita tambah dengan 7. 5x dikurangi 7 ditambah 7, di sini min kali 2x, min 2x, sini misalkan 1 ya, min 1 kali 1 hasilnya min 1 ditambah 7. Selanjutnya 5x dikurangi 7 ditambah 7 hasilnya adalah 5x min 2x dikurangi 1 ditambah 7 adalah min 2x tambah 6. Ini min 2x pindah ruas, atau dengan cara yang sebenarnya itu adalah kedua ruas, berarti tambah dengan 2x. 5x ditambah 2x kurang dari negatif 2x ditambah 2x ditambah 6 untuk menghilangkan negatif 2x. Maka didapatkan 7x kurang dari 6, x kurang dari 6/7, atau Fx lebih dari Gx. Fx-nya adalah 5x dikurangi 7 lebih dari Gx-nya adalah 2x ditambah 1. X-nya kita jadikan ke satu ruas, berarti nanti 5x dikurangi 7 ditambah 7. Kenapa tambah 7? Biar negatif 7-nya jadi 0.
Jadi kedua ruas juga ditambah dengan 7. Di sini 2x ditambah 1 ditambah 7. Maka di sini 5x lebih dari 2x ditambah 8. Selanjutnya ini pindah ruas 2-nya, biar di sebelah kiri ini variabelnya x. Maka 5x dikurangi 2x lebih dari 8. 5x dikurangi 2x hasilnya 3x lebih dari 8. X lebih dari 8/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih dari 8/3 atau X kurang dari 6/7, di mana X anggota bilangan real. Bentuk yang ketiga, contohnya, tentukan himpunan penyelesaian nilai mutlak 2x ditambah 1 lebih dari atau sama dengan x dikurangi 2. Saya ulangi, salah teks. Contoh penyelesaian menggunakan bentuk ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian yang A, nilai mutlak 2x ditambah 1 lebih dari atau sama dengan nilai mutlak x dikurangi 2. Kalau melihat soal seperti ini, kita langsung ingat ini menggunakan rumus atau konsep bentuk yang ketiga. Fx-nya adalah 2x tambah 1, gx-nya adalah x min 2 atau x dikurangi 2. Didapatkan dengan cara kedua ruas dikuadratkan. Jadi didapatkan 2x tambah 1 dikuadratkan lebih dari atau sama dengan x min 2 dikuadratkan. Maka didapatkan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 lebih dari atau sama dengan x min x dikurangi 2 dikuadratkan. Ini hasilnya adalah x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Maka 4x kuadrat dikurangi x kuadrat ditambah 4x ditambah 4x ditambah 1 dikurangi 4 lebih dari atau sama dengan 0. Jadi ruas di sini itu semua dipindah di ruas sebelah kiri. Didapatkan 4x kuadrat dikurangi x kuadrat hasilnya 3x kuadrat, 4x tambah 4x 8x, 1 dikurangi 4 hasilnya negatif 3 lebih dari atau sama dengan 0. Maka 3x kuadrat ditambah 8x kurang dari 3 sama dengan 0. 3x dikurangi 1 dikali x tambah 3, ini difaktorkan hasilnya ketika 3x min 1 sama dengan 0 hasilnya adalah 3x sama dengan 1. Ini pindah ruas, maka x nya adalah 1/3. Sedangkan x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Dan ketika seperti ini maka kita harus membuat garis bilangan. Yang pertama adalah kita tuliskan 1/3 itu di sini. Selanjutnya adalah negatif 3. Untuk menentukan positif negatifnya sebagai himpunan penyelesaian ada langkahnya. Yang pertama adalah kita tuliskan pertidaksamaan yang terakhir, yaitu yang di sini. Kita ambil 0. Jadi 3 kali 0 kuadrat ditambah 8 kali 0 dikurangi 3 lebih dari atau sama dengan 0. Dan di sini hasilnya adalah negatif. Ini ketika dijumlahkan sebelah sini adalah negatif 3. Maka di atas 0 ini adalah negatif. Terus kita ambil contoh selanjutnya, yaitu x negatif 4 sebelum dari min 3 ya. Jadi min 4 atau negatif 4 kita substitusikan. Jadi 3 kali min 4 kuadrat ditambah 8 kali min 4 dikurangi 3 lebih dari atau sama dengan 0. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 48 dikurangi 32 lebih dari 0. 48 dikurangi 32 adalah nilainya positif. Begitu juga ini, nanti kita dicari cara juga sama. Jadi hasilnya
kita pilih yang positif sesuai dengan pertidaksamaan terakhir. Ini adalah yang lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti yang positif. Nah, ini adalah sebagai penyelesaian dari sebelah sini. Nah, dari sini dan sini. Jadi himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang dari atau sama dengan negatif 3 atau X lebih dari atau sama dengan 1/3. Dan di sini adalah tertutup penuh karena di sini adalah ada sama dengan lebih dari atau sama dengan. Ini persoalan dengan penyelesaian menggunakan bentuk 1. Ini penuh dengan logika. Tentukan himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan berikut. Yang A, nilai mutlak X dikurangi 3 kurang dari atau sama dengan 0. Pembahasannya. Yang A, nilai mutlak X kurang dari 3 kurang dari atau sama dengan 0. X dikurangi 3, nilai mutlak selalu lebih dari atau sama dengan 0. Dan di sini kurang dari atau sama dengan 0. Jadi yang memenuhi hanya yang sama dengan 0. Ya. Berarti penyelesaiannya hanya X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka X didapatkan sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Yang B, nilai mutlak X dikurangi 3 lebih dari 0. X dikurangi 3, nilai mutlak selalu lebih dari 0. Jadi lebih dari atau sama dengan 0, yang lebih besar semuanya. Tetapi di sini tidak ada sama dengan, berarti X dikurangi 3 yang menyebabkan 0 itu tidak ada. Maka X dikurangi 3 tidak sama dengan 0. Dapatkan X tidak sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X tidak boleh sama dengan 3. X anggota bilangan real, atau bisa dituliskan X di mana X kurang dari 3 atau X lebih dari 3. X anggota bilangan real. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nantikan video pembelajaran matematika selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.